Kekacauan di Pulau Egghead semakin luar biasa edan. Bagaimana tidak edan kita melihat beberapa kejadian yang melibatkan kekuatan paling berbahaya dari kelima batu bangkai yang sudah sedikit bau tanah. Siapa lagi jika bukan si Abah Gorosei. Dan yang sangat menarik, di chapter terbaru kita sudah melihat Luffy yang akan meninggalkan pulau tersebut. Akan sangat berbahaya untuk Luffy jika sekarang menghadapi Gorosei tanpa mengetahui atau mempunyai pengalaman atas kekuatan yokai tersebut. Dengan mundurnya Luffy atau melarikan diri dari para Gorosei adalah keputusan yang sangat tepat untuk dilakukan. Lolosnya Luffy dari kejaran para Gorosei dan siaran si Abah Vegapunk yang tersiar juga menjadi pukulan keras untuk pemerintah dunia. Sebenarnya jika kita perhatikan yang menang dari Egghead tersebut adalah bajak laut Luffy dan Vegapunk itu sendiri. Tujuan Gorosei datang ke tempat tersebut dengan si kuning alias Kizaru adalah sebuah kegagalan yang sangatlah luar biasa. Ini juga menjadi pukulan Luffy atau bajak lautnya yang bisa melihat perubahan dari kelima Gorosei secara tidak langsung dan merasakan keganasan dari kekuatannya. Sebelumnya tidak ada yang pernah melihat perubahan Gorosei tersebut kecuali Sabo. Namun bajak laut Luffy bisa membuat mereka hadir dalam satu titik atau tempat yang sama dengan kekuatan mereka atau awak keningnya. Jika Luffy selamat dan meninggalkan Pulau Egghead, maka Gorosei ini akan kembali ke Tanah Suci atau lebih tepatnya melaporkan semuanya kepada Im Sama. Dan di sini Im Sama akan kebakaran jenggot atas apa yang mereka lakukan dan kegagalan mereka. Im Sama juga sepertinya akan cukup marah dan setidaknya Gorosei akan tersipu malu dan meminta maaf kepada Im Sama atas kegagalan mereka. Ini adalah pertama kalinya para Gorosei tidak bisa menuntaskan masalah secara langsung dengan tangan mereka sendiri. Dengan tersiarnya kabar dari si Abah Vegapunk dan bajak laut Luffy yang mengetahui perubahan abah tua tersebut menjadi pembuka awal pemikiran mereka. Bajak laut Luffy akan memikirkan kekuatan apa yang bisa membuat mereka dapat dikalahkan dan bagaimana caranya juga dapat melukai mereka. Karena ditampilkan juga bahwa Gorosei ini dapat meregenerasi tubuh mereka yang terkena dampak serangan berdamage besar. Di sini juga saya berpikir bahwa Im Sama akan mengatur strategi bersama Gorosei meskipun Im Sama ini sedikit marah kepada mereka. Dalam pemikiran saya juga mengapa Im Sama ini tidak menjatuhkan serangan kepada Pulau Elbap ketika Akagami di tempat tersebut. Mengalahkan Akagami dengan kekuatan Mother Flame seperti Lulusia Kingdom akan sangatlah luar biasa. Serangan tersebut bisa saja menghancurkan Pulau Elbap dengan sekejap mata, bahkan bisa saja Akagami atau setidaknya aliansinya juga akan hancur oleh Mother Flame. Jika Yonko Akagami adalah salah satu ancaman terbesar untuk pemerintah dunia, mengapa tidak dihabisi oleh Mother Flame saja? Dan mengapa Im Sama ini lebih memilih Pulau Lulusia Kingdom yang hanya mengejar Sabo saja seorang diri? Akan sangat efektif jika Im Sama ini menghancurkan pulau yang Akagami diami atau Akagami ada di tempat tersebut. Atau jika mengetahui adanya dragon di sebuah pulau, hancurkan saja bersama pulau mereka, maka ancaman pemerintah dunia dapat dihapuskan. Namun di sini balik lagi kepada pergerakan Akagami dan dragon itu sendiri. Kedua orang ini sangat sulit sekali diprediksi karena letaknya sering berpindah kemana saja. Maka Im Sama juga cukup kebingungan letak keberadaan mereka. Dan di sini juga jika Mother Flame dihempaskan kepada Akagami, apakah senjata tersebut juga bisa ditahan oleh haki buso atau berlapis haki raja? Karena kekuatan tersebut bukanlah natura atau alam, melainkan kekuatan berdasarkan teknologi. Saya juga berpikir seharusnya Im Sama ini lebih memilih mengambil resiko mengorbankan pasukannya dengan bertarung menghancurkan pasukan revolusi atau Akagami. Seharusnya Dragon atau Akagami disibukkan dengan pertarungan dengan perwakilan orang kuat dari kubu pemerintah dunia. Contohnya adalah jika para Gorosei ini bisa beregenerasi, sibukkan kelima Gorosei tersebut bertarung dengan Akagami dan tahan mereka, kemudian tembakan Mother Flame ke tempat tersebut. Maka Akagami akan terkena dampak serangan tersebut. Beda hanya dengan Gorosei yang bisa beregenerasi tubuh mereka karena dampak Mother Flame tersebut. Jika Akagami tidak bisa dimusnahkan oleh Mother Flame, maka setidaknya 70% dari bajak laut tersebut akan musnah dengan seketika. Dan jika serangan sudah mengalahkan sebagian besar dari mereka, Gorosei ini dapat beregenerasi kembali dan mengalahkan sisa bajak laut Akagami beserta Akagami secara bersamaan. Namun karena skenario atau alur yang Oda buat seperti ini, maka terimalah saja. Sebenarnya Im Sama ini terlalu lembek dan lemah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika Im Sama memiliki sifat yang edan dan brutal, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan Gorosei sebagai umpannya. Kemudian di Pulau Egghead juga Im Sama terlalu menyayangkan peluru atau lab di penelitian Vegapunk. Maka pertarungan Gorosei tidak semeledak yang kita kira karena bisa saja merusak tempat tersebut. Dalam pemikiran saya, lebih baik menghancurkan penelitian beserta pulaunya, tetapi sebagai ganjarannya Luffy dan Vegapunk bisa dikalahkan atau dimusnahkan oleh para Gorosei. Percuma saja jika laboratorium tersebut bisa diselamatkan tetapi informasinya bocor kepada seluruh dunia. Ini sama saja
saja dengan wadul alias bohong. Di sini juga kita belum mengetahui pergerakan dari kesatria suci itu sendiri dan apakah kesatria suci ini mengetahui bahwa adanya Im Sama atau tidak. Jika kesatria suci mengetahui adanya Im Sama, maka akan sangat mengejutkan bagi kita semua. Dan hal tersebut juga secara tidak langsung mengetahui memang ada benarnya Im Sama ini sangatlah luar biasa kuat. Karena jika Gorosei yang mengetahui Im Sama duluan, kemudian kesatria suci akan menanyakan siapa Im Sama sehingga Gorosei bisa patuh dan menjadi bawahan Im Sama. Maka Gorosei akan menjelaskan siapa Im Sama yang sebenarnya. Kemudian jika kesatria suci ini melawan Im Sama sekalipun, mereka dapat dikalahkan dengan sangatlah mudah. Namun ini semua hanya sebatas teori belaka karena kebenarannya hanya Oda Sensei yang tahu dan apa yang baik untuk alur cerita One Piece itu sendiri ke depannya. Karena Oda Sensei juga pasti memikirkan benang merah yang akan menghubungkan cerita tersebut dan akan semakin menarik dan berkaitan dengan satu sama lain. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Di sini saya berpikir ya si Im Sama ini terlalu menyayangkan laboratorium lebar gitunya kalau misalkan hancur, karena senjata kuno tersebut pelurunya ada Mother Flame dan Mother Flame tersebut dibuatnya di laboratorium CP Gapang gitu. Meskipun CP Gapangnya ini bisa dikalahkan, tetapi kalau misalkan laboratoriumnya masih ada, bisa dibuat kembali gitu ya peluru dari Uranus gitu ya. Ini kan Uranus ya senjata kuno dan pelurunya bernama Mother Flame yang diciptakan oleh si Pegapang itu. Jadi kalau misalkan laboratoriumnya hancur, pelurunya atau si Mother Flame ini tidak bisa dibuat kembali karena hanya si Pegapang yang tahu cara membuatnya, atau di laboratorium tersebut ada sebuah alat yang bisa menciptakan senjata tersebut gitu ya, atau pelurunya gitu, peluru dari Uranus. Jadi di sini yang sangat menarik atau yang cukup disayangkan si Gorosei tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Memang mengeluarkan mode awakening, tetapi serangan dari si para Gorosei ini sedikit ketahan gitu, karena bisa saja pulau tersebut bisa hancur gitu. Kenapa sih ketahan tetapi mengeluarkan awakening? Nah di sini karena lawannya si Luffy juga dan bajak laut Mugiwara kan bukan bajak laut biasa atau sembarangan yang bisa dikalahkan dengan biasa-biasa aja, karena orangnya kuat-kuat. Jadi si Gorosei ini langsung aja ke mode Zoan-nya atau mode awakeningnya gitu ya, karena lawannya juga bukan sembarangan gitu. Dan di sini juga si Gorosei juga cukup kebingungan dengan apa yang dilakukan sama si Pegapang, karena siaran yang disiarkan oleh si Pegapang ini cukup mengganggu juga untuk si Im Sama. Di sisi lain si Gorosei ini harus mengalahkan bajak laut Luffy, si robot kuno juga yang cukup lumayan kuat, terus Pegapang yang lain-lainnya gitu. Sekaligus harus menghentikan siaran. Jadi si Gorosei ini kebingungan gitu, harus menyelesaikan beberapa masalah dalam waktu yang sama di tempat yang sama gitu ya. Dan mau menghancurkan tempat tersebut juga gak boleh gitu ya. Jadi gimana ya, serba bingung gitu. Dan di sini yang cukup menarik kenapa gitu ya si Mother Flame ini cuman dipakai untuk lulus ya Kingdom kemarin ya, untuk mengejar si Sabo aja yang mengetahui adanya si Im Sama. Memang gitu ya, ancaman terbesar dari si Sabo ini mengetahui adanya Im Sama memang lebih besar juga, karena tidak ada orang yang mengetahui adanya Im Sama. Kalau dibandingkan untuk si Dragon atau menghancurkan si Dragon dengan si Akagami, memang gitu ya si Dragon sama si Akagami ini berbahaya, tetapi lebih berbahaya lagi jika ada orang yang mengetahui adanya Im Sama. Wah, anjir, itu sangat menarik ya. Kenapa gitu? Memang saya juga sempat berpikir kalau misalkan si Akagami ini atau si Dragon ini adalah ancaman terbesar untuk pemerintah dunia, kenapa nggak dihajar sama Mother Flame gitu. Yang pertama kan tempatnya berpindah-pindah juga gitu ya. Akan sangat sia-sia kalau misalkan ditembakkan kepada sebuah pulau yang diketahui ada dragon, padahal si dragonnya nggak di situ, pasukan revolusinya gitu. Jadi menghancurkan tempat secara sia-sia saja. Dan kenapa dipakai ke si Sabo ya, karena si Sabo mengetahui adanya si Im Sama eta nomor hijinya. Kalau si Sabo ini informasinya bocor kepada si Dragon, berbahaya anjing. Aya si Im Sama saha si Im Sama iya. Kenapa si Gorosei ini bisa sujud kepada orang tersebut? Siapa orang tersebut? Si Dragon juga akan sangat terkejut atuh. Diketahui juga bahwa si Gorosei ini adalah otoritas tertinggi teu nyaho anjing aya si Im Sama anjing ruas kumaha so. Wah, sangat menarik. Dan di sini juga apakah si Holy Knight juga atau si Kesatria Suci mengetahui adanya si Im Sama atau tidak. Kalau si Gorosei ini dikalahkan, si Im Sama ini akan turun tangan, atau si Kesatria Suci dulu dipelorkan atau dipelorkan. Si Kesatria Suci ini dikorbankan dulu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau si Kesatria Suci kalah,
baru si Gorosei. Nah di sini tuh yang sangat menarik teh karena kemarin mah di Pulau Egghead teh sangkut pautnya sama si Kuma, si Saturn ya, Sain Jigar si Saturn dengan si Pegapang. Jadi di sini tuh yang sangat berperan penting teh atau mengetahui situasi di masalah tersebut teh adalah si Saturn. Hanya saja si Saturn ini teh mendapatkan sebuah masalah yang besar yaitu bajak laut Luffy hingga memanggil kelima tua Gorosei yang lainnya gitu ya, keempat yang lainnya. Jadi di sini tuh bukan kenapa gitu ya si Gorosei ini turun tangan sedangkan si kesatria sucinya belum diketahui ada pergerakan gitu. Kan kalau misalkan otoritas tertinggi dari pemerintah dunia ini tuh si Gorosei, kenapa si Gorosei ini tidak menyuruh si kesatria suci dulu untuk membereskan masalah di Pulau Egghead. Nah karena kan hubungannya sama si Saturn juga gitu ya. Ya itu cuma teori lah ya, nggak usah terlalu serius dan memang ada benarnya juga gitu ya beberapa, tapi kalau misalkan ada salah juga yang beberapa dan kalau salah semuanya nggak mungkin gitu karena saya juga berdasarkan apa yang sedang terjadi gitu ya dan menghubungkannya dengan pemikiran saya. Nah jadi pemikiran saya itu dihubungkan dengan apa yang sedang terjadi dan menurut kalian kayak gimana. Kalau misalkan salah mah ya nggak apa-apa, tulis aja salah dan menurut kalian kayak gimana ya. Ini mah hanya mengisi waktu aja. Ini mah channel beda sama channel yang lain. Channel ngopi lah ini malah ya, channel podcast lah. Kalau misalkan kalian perhatikan mah ngobrol kayak gini kan tanpa skrip. Kalau yang tadi makan pakai skrip, ini mah enggak gitu. Jadi sebenarnya mah saya tuh orangnya suka ngobrol gitu ya, ngobrol panjang lebar gitu, serbi ngobrol One Piece atau ngobrol yang lain juga sebenarnya saya tuh suka gitu ya. Orangnya apa namanya tuh ya, suka ngobrol gitu, ngobrol. Ya udahlah karena itu cuma teori, tulis aja kalau salah ya, santai aja sama saya mah ya. Saya tidak seperti orang lain gitu ya yang memaksa kalian untuk sependapat dengan saya, tidak, tulis aja lah pokoknya mah ya. Ya udahlah karena tenggorokan saya ini sudah kering, hayang ngopi udud ya, udud wae, hese susah gitu ya, ngeureun ngudud di ngopi teh gitu. Tapi jangan lupa olahraga ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kolor Uchiha Madara, goodbye, dadah.